Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan Ibu-ibu. Pertama mohon maaf atas keterlambatan karena tadi betulan ada rapat di Bappenas terkait dengan bagaimana mensinkronkan, mengupdate tentang data nomor induk kependudukan sebagai single identity number. Ini sekaligus juga mungkin saya lapor ke Bapak Ibu-ibu, utamanya ke Prof. Hasbullah. Kenapa? Karena pertama beliau adalah panitia seleksi mantan. Yang kedua, saya ingat persis dulu ketika memperjuangkan bahwa mandatori undang-undang SJSN itu harus memberikan single identity number, nomor identitas tunggal. Beliau yang memperjuangkan bahwa nomor identitas tunggal yang diberikan oleh BPJS harus pakai NIK. Itu saya ingat persis perjuangan beliau untuk menggunakan bagaimana NIK itu sebagai nomor identitas tunggal sebagai peserta JKN. Dan ini juga kalau kita bicara soal perkembangan dan tantangan, antara lain tantangan yang sedang kami hadapi adalah bagaimana seluruh data kepesertaan JKN itu memiliki NIK, karena sampai sekarang kemarin 3 bulan lalu baru sekitar 60-an%, sekarang agak meningkat agak besar 75%, tetapi masih ada sisa sekitar 40-an juta data kepesertaan yang belum ada NIK-nya, dan ini perlu kerja keras, kerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan Adminduk, dan kita sudah koordinasi tim IT BPJS Kesehatan dengan tim IT di Adminduk. Hanya tidak mudah karena data PBI yang tidak punya NIK itu setelah dicek dengan 3 parameter itu juga nggak unik juga, jadi akhirnya tidak bisa dilakukan di pusat. Makanya kebijakannya adalah didorong bagaimana perlu koordinasi antara Adminduk di masing-masing kabupaten dengan cabang BPJS Kesehatan supaya target 100% data kepesertaan punya NIK itu bisa dijalankan dengan baik. Dan tadi kebetulan banyak catatan kependudukan dan catatan sipil dan kependudukan dari kabupaten kota yang ke Jakarta, dan kita minta untuk ada dukungan supaya NIK itu bisa optimal. Kenapa? Ini memang meskipun ini NIK data, tetapi ini mempengaruhi proses penyelenggaraan JKN karena double kepesertaan, double pembayaran kapitasi, dan kemungkinan juga double pembayaran iuran, terutama yang PBI kalau ada double kepesertaan itu terjadi juga. Jadi ini tantangan juga yang enggak sepele, ini tidak di slide jadi saya tambahkan aja. Nah, terkait dengan pencapaian dari sudut pandang penyelenggara terkait implementasi JKN, lanjut, ada beberapa lanjut aja mungkin karena ini waktunya sedikit. Itu ya Bu ya. Oh, itu. Jadi pertama tentu pencapaian kepesertaan kita per Juni kemarin sudah 167 juta. Sudah terjadi peningkatan, tetapi ini tentu masih banyak tantangannya karena dari 167 juta itu 92 juta PBI, sekitar 18 juta PNS. Yang masih belum adalah di PPU. Yang muncul isu terkait dengan PPU itu adalah terkait dengan COP. COP sudah ditandatangani perdirnya, tetapi tetap saja resistensi beberapa PPU terutama dari asuransi komersial masih cukup besar, sehingga akselerasi kepesertaan di PPU itu masih cukup belum secepat yang kita inginkan. Begitu juga terkait dengan yang PBBU. Tetapi dari 2-3 bulan terakhir kita sudah melakukan penambahan kepesertaan yang agak signifikan, karena tadinya sekitar 400.000 per bulan, kita sudah 900 sampai 1 juta per bulan. Tambahan kepesertaannya dalam 3 bulan terakhir ini, tapi ini juga belum optimal karena kalau
yang ditetapkan di peta jalan itu harus universal coverage pada 2019, maka itu artinya sisa waktu yang ada BPJS Kesehatan harus nambah kepesertaan 3 juta per bulan. Jadi masih jauh yang besar. Nah, sebenarnya sisa daripada kepesertaan di samping yang pekerja formal swasta yang itu juga menjadi target, ada cukup banyak upaya-upaya yang dilakukan, termasuk pelayanan satu atap, penegakan pengawasan dan segala macam, tapi kayaknya masih perlu terus digenjot. Yang kedua, sisa yang cukup banyak adalah di PPPU yang mandiri. Nah, yang mandiri ini yang membuat kita agak hati-hati juga di dalam memperluas kepesertaan di PPU mandiri. Selama ini banyak peserta yang masuk itu adalah yang dalam tanda kutip, saya pakai tanda kutip sebab Prof. Hasula nggak setuju kalau istilah adverse selection. By teori memang tidak boleh asuransi sosial terjadi adverse selection, tapi dalam praktek untuk peserta mandiri yang daftar memang adalah kebanyakan yang sakit-sakit. Nah, implikasi kalau itu dikembangkan, apalagi dengan tadi Prof. Laksono nyinggung terkait dengan iuran, yang iuran disparitas iuran nanti juga disinggung, slide-nya ada, tapi ini saya agak lompat karena tinggal 8 menit lagi, nanti kita didiskusikan aja. Di iuran perpres jadi pencapaian dan tantangannya sekaligus saja saya sebut. Pencapaian sudah terjadi, pencapaian kepesertaan dan sudah peningkatannya sudah lebih besar, tapi tantangannya juga masih cukup besar karena harus 3 juta, sekarang baru sekitar 901 juta. Sudah segmennya tidak lagi PPU mandiri yang sakit, tetapi sudah ke PPPU kolektif dan PPNPN sebenarnya yang ini dikejar, di samping yang badan usaha. Yang kedua, terkait dengan tantangan, sebenarnya yang utama sekarang dihadapi buat kami di BPJS Kesehatan adalah terkait dengan sustainabilitas keuangan, financial sustainability. Financial sustainability itu sebenarnya pertama-tama terkait dengan besaran iuran. Besaran iuran itu yang tadi disinggung oleh Prof. Laksono, itu ini ada yang hitung di depan, Prof. Budi Hidayat dan juga Prof. Hasbullah juga. Penghitungan aktuaria yang dipaparkan oleh beliau-beliau ini, kalau yang PPU itu formal swasta mestinya 6%, dengan batas atas upah itu 6 kali PTKP. 6 kali PTKP itu berarti sekitar 18-20 juta. Yang ditetapkan 5%, batas atasnya cuma 8 juta. Ini berarti dalam tanda kutip underprice juga nih untuk yang premi. Setuju yang disampaikan oleh Prof. Laksono, memang itu masih underprice. Yang kedua, terkait dengan iuran yang PBPU. Yang PBPU kelas 1 80.000, hitungan Prof. Budi, Prof. Hasbullah itu sudah sesuai karena 79.900. Tapi kelas 2 itu ditetapkan 53.000, hitungan aktuarinya itu 61.000. Berarti ada selisih itu sekitar 8 ribuan per orang per bulan. Kemudian kelas 3 nih, kelas 3 tadinya sudah ditetapkan di Perpres 119 30.000, hitungan aktuarinya 36.000, 30.000 per orang per bulan. Kemudian diprotes oleh DPR maksud saya, itu diturunkan lagi menjadi 25.500. Apa implikasi dari ini yang sedang kami hadapi? Implikasinya adalah karena disparitas antara iuran di kelas 3 dengan iuran kelas 2 cukup besar, hampir 2 kali lipatnya, maka yang terjadi adalah adanya perpindahan dari peserta mandiri yang tadinya kelas 2 pindah ke kelas 3. Kelas 1 pindah ke kelas 3. Jadi dalam 3 bulan setelah Perpres itu perpindahan peserta dari kelas 1 ke kelas 3 dan kelas 2 kelas 3 itu cukup besar. Awal ketika perubahan Perpres kami sudah sampaikan bahwa kalau bisa ini di lock. Di lock itu maksudnya kalau kelas 3 nggak bisa naik ke kelas 1, kelas 2. Seperti halnya
di PBI. PBI kan baik pusat maupun daerah di lock juga. Yang kelas 3 tidak naik ke kelas 1 2. Sebab kalau tidak di lock, orang akan cenderung pakai daftar kelas 3, begitu sakit nanti naik kelas selisihnya saja. Nah, padahal iuran kelas 3 yang 25.500 itu underprice, untuk bayarin biaya kelas 3 saja nggak cukup. Nah, ini terkait tantangan yang dihadapi. Pertama terkait dengan sustenabilitas keuangan. Yang kedua memang terkait dengan bauran kepesertaan. Kenapa ini tantangan terkait dengan sustenabilitas keuangan dari sisi penerimaan? Pertama adalah besaran iuran, yang kedua adalah dari sisi bauran kepesertaan. Bauran kepesertaan secara total sudah cukup besar karena sudah 167 juta. Tapi kalau dilihat per segmen seperti yang tadi Prof. Laksono sebut, khusus yang PBPU memang itu yang menjadi perhatian yang tadi saya sampaikan. Klaim rasionya masih 300 sampai 400%. Idealnya kan kata Prof. Hasbullah itu 90% ya. Jadi cukup besar. Kalau secara keseluruhan itu sekitar 108%, itu pun kalau dihitung bulan pembebanan. Kalau bulan pelayanan itu bisa sekitar 118%. Jadi artinya dari sisi masalah yang kami hadapi terkait dengan sustenabilitas keuangan, memang kita menghadapi akar persoalan di iuran dan juga di bauran kepesertaan, terutama yang di BPPU, yang di peserta mandiri. Nah, di sisi lain dari sisi pengeluaran yang dua hal sebenarnya. Satu adalah tarif, yang kedua lainnya besarnya biaya untuk penyakit katastrofik. Biaya besar katastrofik itu cukup menjadi porsi yang cukup besar, yang angkanya ada di slide ini. Next terus saja. Nah, terus ini kan bisa dibaca terus. Nah ini ya, itu sekitar 33% dari total biaya rujukan, artinya yang untuk di rumah sakit ini tahun 2015 sih 45 triliun, sebanyak 15 triliunnya sendiri adalah untuk penyakit katastrofik yang 8 penyakit itu, yaitu jantung, ginjal, kanker, stroke, talasemia, hepatitis, leukemia, dan hemofili. Jadi ini tantangan yang cukup besar yang dihadapi, sehingga memang menjadi tidak seimbang, mismatch atau defisit. Lanjut. Nah, oleh karena itu terkait dengan menjaga kesinambungan keuangan, karena problem yang dihadapi oleh pelaksanaan CKN pertama adalah terkait dengan sustenabilitas keuangan. Kalau dalam jangka pendek 1-2 tahun ini kayaknya tidak mungkin kita mengusulkan besaran iuran, itu tidak mungkin. Perpres baru ditandatanganin bulan Februari, nggak mungkin juga dalam tahun ini kita usul ngusulin lagi terkait dengan kenaikan iuran. Oleh karena itu yang dilakukan adalah bagaimana melakukan optimalisasi rekrutmen peserta di PPU, di pekerja penerima upah swasta. Nah, ini pekerja formal yang besar, yang menengah. Memang kalau BUMN sudah 100% ngikut, sudah. Cuman ada beberapa BUMN yang tidak semua pekerjanya diikutin. Hanya sebagian saja yang diikutin. Ini yang juga menjadi PR. Tapi di perusahaan besar dan menengah itu belum semuanya, karena sebagian adalah pakai asuransi komersial, sebagian lagi adalah self insure. Yang asuransi komersial yang selalu dimunculkan adalah karena ada double cost, perusahaan harus bayar premi CKN juga premi asuransi komersial. Ini yang saya juga nggak paham, kok bisa, padahal asuransi komersial bisa mengklaim kalau pesertanya pakai, dia didaftarkan CKN, dia bisa mengklaim. Mestinya biayanya juga berkurang, tidak harus double premi. Tapi nggak tahu praktek di dalam asuransi komersial. Nah, untuk optimalisasi rekrutmen di PPU itu udah sedikit lagi ya, itu
beberapa usaha yang dilakukan tadi problem tentang COP sudah diselesaikan dengan perdir tentang COP. Juga ada pelayanan satu atap, terutama DKI Surabaya itu sudah jalan. Kemudian peningkatan kepatuhan dan rekrutmen PPN di beberapa Pemda itu udah jalan. Terus lanjut habis ya, lanjut terus tingginya pelayanan kesehatan terus saja. Ini yang mungkin juga menarik dari kalau laporan per bulan Juni yang tadi lanjutan untuk yang CBCs dirawat jalan itu sebagian besar adalah untuk penyakit kronis. Yang terbesar adalah untuk penyakit kronis dengan jumlah kasus sekitar 12,7 juta. Sedangkan yang dirawat inap ini yang fenomena yang kita juga agak menarik dengan adanya CKN, yaitu pembedahan sesar. Operasi sesar itu kedua terbesar, itu ada dalam 6 bulan kita ngeluarin 1 triliun untuk operasi sesar dengan sekitar 221.000 kasus. Ini kan satu hal yang, nah untuk rawat jalan yang hemodialisis, cuci darah itu kita ngeluarin itu dalam 6 bulan sekitar 1,3 triliun. Ini angka-angka yang cukup perlu mendapat perhatian terkait dengan saya rasa kalau menurut saya sebagian besar adalah terkait dengan setting tarifnya di CBCs, karena setting tarif CBCs itu menstimulir untuk adanya perbedaan tarif di bedah sesar ini. Lanjut terus. Waktunya Pak Budi. Waktunya habis, jadi kesimpulannya pencapaiannya sudah terkait kepesertaan, fasilitas kesehatan sudah meningkat. Kemudian yang kita masih menjadi agak sulit adalah kolektabilitas iuran di PBPU karena masih hanya 50%. Ya harus cari terobosan supaya meningkat. Ini yang kemudian di kualitas layanan. Terkait kualitas layanan, kalau saya pribadi jarang gunakan angka kepuasan, tapi terkait dengan keluhan memang masih cukup banyak keluhan. Karena itu dalam 3 bulan ini kita fokus direksi setiap minggu memantau keluhan-keluhan terbesar itu harus segera diselesaikan. Dan kemarin 5 keluhan terbesar yang di bawah otoritas daripada BPJS Kesehatan itu sudah terselesaikan, terutama terkait dengan aplikasi pendaftaran kepesertaan, iuran dan segala macam. Barangkali itu nanti. Ya, mohon maaf karena kita punya keterbatasan waktu, kita berikan aplaus untuk Pak Mundiarno.